silaturrahim. Silaturrahim itu beda dengan komunikasi yang lain, karena kalau istilahnya silaturrahim harus nilainya bertakwa. Karena rujukannya seperti di surat An-Nisa ayat pertama itu disabdakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini kalimat yang relevan adalah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jagalah hubungan baikmu dengan Allah dan jagalah hubungan baikmu dengan rahim. Rahim itu seringkali kita menyebutnya sebagai sanak saudara. Kalau saya menangkapnya rahim di sini artinya luas dengan sesama manusia. Jadi kita diperintah oleh Allah menjaga hubungan baik satu dengan Allah dan yang kedua dengan sesama manusia. Dalam hal silaturahim saya akan fokus di hubungan baik dengan manusia. Nah, hubungan baik dengan sesama manusia itu baru dikatakan silaturahim kalau ada nilai ibadahnya. Kalau tidak ada nilai ibadah, misalnya kontak antar kita dengan tujuan menjual barang, itu disebut promosi. Ya. Kalau di dalam hal pengembangan bisnis disebut networking. Nah, kalau dalam kepentingan politik disebut lobby. Nah, lobby, networking dan sebagainya itu tidak ada pahalanya kecuali kalau diniati karena Allah. Kalau karena Allah maka namanya itu silaturrahim. Silaturrahim dari dua kata bahasa Arab. Silah itu artinya nyambung, ar-rahim itu persaudaraan. Nyambung itu bisa berarti kalau sudah tersambung itu dijaga tetap tersambung dan bila perlu dibuat lebih erat. Bisa juga berarti asalnya terputus menjadi tersambung. Jadi silaturahim itu yang penting berusaha nyambung atau berusaha tetap nyambung dan bahkan memperkokoh sambungan itu. Itu namanya silaturahim. Silaturahim itu kalau dimaksudkan ibadah, maka berangkatnya harus niatnya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, maka kemungkinan menyimpang itu besar sekali. Kalau itu diniati karena Allah, maka nilainya akan tinggi. Nilai yang paling tinggi adalah reward atau imbalan, kita akan diizinkan masuk surga. Ya, kalau dalam jumlah kecil-kecil kita suka menyebut pahala. Tapi kalau kita selalu berusaha menyambung silaturahim, maka ujung-ujungnya adalah masuk surga. Dan orang yang melakukan silaturahim itu mendapatkan keuntungan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Rasulullah, kalau kita membangun silaturahim, maka kita bisa berumur panjang dan bisa mendapatkan rizki yang lebih luas. Ya, rizki itu bisa luas, bisa sempit. Kalau kita berbisnis, mungkin kalau berbisnis itu Pak Sarjono lebih paham ya, Bu Kanti lebih paham, saya cuma mengamati saja. Kalau dalam berbisnis, sekarang ini bisnis apapun tidak mungkin dikembangkan tanpa networking. Nah, cuma dalam bisnis kita menyebutnya networking. Nah, kita niat supaya ada pahala, kita niatnya silaturahim. Kalau silaturahim mesti niatnya karena Allah. Bagaimana kalau kita berdagang? Apakah kita berdagang itu silaturahim atau bukan? Ya, lagi tergantung. Kita berdagang menjual barang pun bisa bernilai silaturahim, tapi bisa juga tidak. Misalnya kalau kita berdagang hanya sekedar mencari keuntungan, ya, mencari keuntungan titik, itu bukan silaturahim. Tapi kalau misalnya menjual barang dengan maksud
menolong. Kasihan orang itu ada kesulitan. Misalnya kita berada di suatu perumahan yang masih baru, belum ada pasar, belum ada toko, kemudian kita berbisnis di situ, tapi niatnya menolong. Ini kasihan ini penghuni perumahan ini, anak-anak muda, orang-orang muda yang punya anaknya kecil-kecil, yang ekonominya masih lemah, sehingga sepeda motor hanya satu dipakai oleh suami, istri mau belanja tidak bisa karena ada anak bayi dan tidak ada kendaraan. Lalu terus aku mau menolong teman-teman yang semacam itu dengan menyediakan beras. Nah, terus kita menawarkan, kalau siapa yang butuh beras saya akan saya akan antar. Tapi kalau niatnya menolong itu kan tidak mencari profit yang sebesar-besarnya, tapi ya bagaimana memberi kemudahan kepada orang. Nah, kalau itu diniati menolong di atas perintah Allah memerintahkan di surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah, kalau menjual beras tadi atau barang apapun niatnya menolong orang lain karena Allah, maka dapat pahala. Keuntungan pasti, ya, keuntungan pasti. Ya, itu kalau yang paling gampang itu, kalau itu beras itu kan harus nata hati. Yang lebih gampang itu misalnya menjual mukena. Ini orang-orang pada mukenanya pada nggak bener, aku mau jual mukena yang baik dengan harga yang terjangkau misalnya. Itu begitu. Oleh karena itu, kalau namanya silaturahim itu harus diniati karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa memperpanjang umur dan bisa memperluas rezeki. Memperluas rezeki kalau kita berdagang karena menolong pasti disukai pembeli. Nah, tapi kalau berdagang karena mencari profit, pembeli akan tahu ada yang penting untung. Tapi kalau niatnya menolong, orang itu merasa disayangi. Dan perhatian kita yang menjual itu lebih ke orangnya. Tapi kalau orientasinya profit, yang diperhatikan bukan orangnya, tetapi duitnya. Ya, karena kita niatnya menolong, karena Allah tulus, maka dagangan kita laris. Panjang umur, kalau kita itu menjaga hubungan dengan baik, maka kita punya banyak teman. Kalau kita punya banyak teman, kalau misalnya kita sedang sedih, ada teman yang menghibur. Kita sedang kesulitan, ada teman yang menolong. Kita sedang butuh apa-apa, nanti ada saja teman-teman yang membantu kita. Oleh karena itu, orang yang rajin silaturahim itu jarang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Kalau jarang atau bahkan tidak menghadapi kesulitan dalam hidup, hidupnya tenang, tentram, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan, maka umurnya bisa menjadi panjang. Cuma untuk menjadi silaturahim itu ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Saya mencoba setidak-tidaknya, kalau saya bilang setidak-tidaknya berarti bisa ditambah, ya. Setidak-tidaknya ada 3 prinsip utama di dalam silaturahim. Ya. 3 prinsip utama itu, pertama adalah kita berperilaku baik yang tidak menyakiti orang lain. Berperilaku baik yang tidak menyakiti orang lain. Saya merujuk kepada hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya oleh seseorang, ayul islami afdal, Islam yang bagaimana itu yang utama? Lalu jawaban Rasulullah, Islam yang paling utama adalah Islamnya orang yang orang lain itu merasa aman, tidak disakiti baik oleh mulut dengan mulut maupun tangan orang itu. Jadi kalau misalnya saya kepingin jadi orang baik, maka saya harus menjamin bahwa tangan saya dan mulut saya tidak menyakiti orang lain. Tangan saya itu bisa menyakiti fisik dia. Omongan saya itu bisa menyakiti hati dia. Jadi orang Islam yang baik adalah orang yang
tidak menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental. Kalau kita ingin membangun silaturahim, itu kita jaga. Misalnya apa? Bagaimana? Ketika kita bertutur kata, kita mesti mengatakan yang benar. Kalau saya bohong, pasti orang akan sakit hati. Kenapa sakit hati? Kita ini kan tidak bisa bohong kepada orang yang mengerti atau lebih mengerti dari kita. Kalau saya bicara dengan orang dengan bohong, berarti saya menganggap orang itu bodoh. Maka orang itu dibohongi pasti tersinggung. Karena orang itu merasa dianggap bodoh. Jadi bohong itu ada unsur menyepelekan atau menghina orang lain, menganggap orang lain itu lebih bodoh. Maka kalau kita ingin silaturahim, ketika kita bertutur kata, jangan pernah bohong sekecil apapun. Misalnya lagi, kalau kita bikin janji, jangan pernah mengingkari janji. Karena mengingkari janji itu merugikan orang lain. Mengingkari janji itu merugikan orang lain. Apalagi kalau mengingkari janji di dalam berbisnis. Kalau saya misalnya menyanggupi mengirim barang, misalnya saya yang kenal dari Bapak Ibu siapa ini? Misalnya ini siapa dia? Pak Sarjono. Ini yang kelihatan dari saya ini Pak Sarjono. Misalnya Pak Sarjono bisnisnya ekspor baju. Saya ngesup ke Pak Sarjono bikin baju. Terus baju ini dengan kriteria harus begini, saya mengerjakan. Lalu saya janji sama Pak Sarjono, oke, saya akan deliver baju ini pada tanggal 1 Juni misalnya. Nah, Pak Sarjono sudah ngitung. Ini tanggal 1 harus sudah sampai di tangan saya karena nanti saya packing, saya bawa ke pelabuhan dan sebagainya. Nanti kapal datangnya atau berangkatnya tanggal sekian. Nah, kalau saya delivernya meleset, maka Pak Sarjono tidak bisa ngirim ke negara tujuan tepat waktu. Padahal untuk mengirim ke sana itu sudah ada tanda tangan kontrak, dan kontrak itu sudah diperhitungkan oleh pembeli di sana. Kalau Pak Sarjono gagal mengirimkan barang itu, Pak Sarjono akan diklaim ganti rugi. Nah, lain kali Pak Sarjono tidak mau lagi pesan lewat saya. Dan itu saya akan mematikan rezeki saya sendiri. Nah, kalau saya itu mengingkari janji, saya membuat rugi orang lain. Jadi kita jaga deh, jangan sampai ada kelakuan saya, omongan saya dan sebagainya yang menyakiti orang lain. Cara yang paling gampang kita terapkan apa yang dibaca oleh Bu Rohani tadi. Bu Rohani tadi kan baca surat Ali Imran 133, 134. Allah menjanjikan kita akan diberi surga dan ampunan. Syaratnya bertakwa. Takwa di situ kriterianya ada beberapa. Salah satu diantaranya adalah bersedekah. Yang pertama. Yang kedua, bisa menahan marah. Kalau kita marah itu lebih baik diekspresikan atau tidak diekspresikan. Kalau saya mengekspresikan marah dengan kata-kata, saya akan menyakiti hati orang lain. Kalau saya mengekspresikan marah dengan pukulan, saya menyakiti fisik orang lain dan mungkin plus hati. Jadi marah itu sebaiknya jangan diekspresikan, jangan dilampiaskan, jangan diumbar, tahan. Tapi jangan berhenti di situ. Karena kalau kita marah kemudian kita tahan, kita sendiri bisa sakit jiwa, bisa stres. Caranya gimana? Wal'afina 'anin nas, maafkan saja. Kalau kita maafkan, maka tidak ada rasa kesal di dalam hati. Ya, jadi kalau kita kepingin melaksanakan prinsip yang utama, nomor 1 paling gampang adalah kita selalu lapang dada, mudah memaafkan orang lain.
Kalau kita ingin memaafkan orang lain, kita jangan mengharap bahwa semua orang harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Biarkan aja orang-orang itu berbuat seperti yang mereka yakini, asal itu maksudnya baik dan caranya juga baik. Prinsip yang kedua adalah suka memberi. Memberi apapun yang menguntungkan orang lain. Memberi itu tidak harus berupa materi. Ya. Misalnya, kalau kita ketemu, kita doakan, Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat ya. Bukan lalu terus, ini kalau bahasa Jawa Timur kan bisa, cok, si urep kon. Nah, ini, mohon maaf ini yang Jawa Timuran ini. Sebenarnya, cok, si urep kon. Saya menangkapnya bagus. Saya punya teman yang suka begitu. Terus orang-orang lain suka tanya, kok kamu nggak marah dipanggil seperti itu? Ya enggak lah, itu kan bukan mendoakan celaka. Omongan semacam itu secara sosiolinguistik menunjukkan keakraban. Kita tidak akan berani panggil cok kalau belum akrab. Ya, jadi kita nangkepnya keakrabannya ini. Tapi kalau kita mau silaturahim, kita hindari kata-kata yang semacam itu. Kita pakai doa, Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Apalagi kalau itu yang teman saya itu, Ceurepkon, ya kamu mengharapkan aku mati. Nah kalau Assalamualaikum kan kita mengharapkan dia selamat, sehat, jangan cepat mati, dapat rahmat begitu ya. Jadi kalau prinsip kedua adalah kita usahakan apapun yang kita lakukan itu menguntungkan orang lain, apakah itu berupa materi ataupun bukan materi. Dan ketika kita memberi kepada orang lain, kita mesti memberinya, kita lihat yang kita sendiri suka. Bukan kita sendiri nggak suka kemudian kita berikan orang lain. Misalnya kita memberi buah, ketika mau busuk baru kita berikan orang lain. Enggak, kita kasih orang lain itu yang fresh, yang kita sendiri suka. Kita punya kebiasaan, kalau misalnya Lebaran begitu, mau bagi-bagi sarung terus ada teman 5 beli sarung 5 untuk teman, 1 lagi untuk saya. Biasanya harganya sama enggak? Yang untuk diri sendiri dan orang lain. Seringkali kan beda. Yang untuk diri sendiri yang lebih mahal, yang dibagi-bagi yang murah. Nah, itu belum memenuhi kriteria itu. Kalau memenuhi kriteria, yang diberikan orang lain itu sama bagusnya. Atau bila perlu, lebih bagus daripada yang kita pakai sendiri. Prinsip yang ketiga adalah mencegah jangan sampai orang lain celaka. Jadi yang pertama tadi, kita tidak menyakiti. Yang kedua, kita berbagi, cenderung memberi. Yang ketiga, kita jaga jangan sampai orang lain itu celaka. Saya kasih contoh, misalnya, kalau ada jalan yang licin, basah, kemudian ada orang berjalan cepat-cepat, kita lalu biarin, terus dia kepleset jatuh, rasain. Nah, itu bukan silaturahim. Kalau silaturahim itu, hati-hati, itu basah, jangan kepleset. Misalnya lagi, kalau kita punya teman, kok dia suka korupsi, kita tegur, kalau kamu melakukan itu celaka kamu bisa dipenjara, kamu bisa masuk neraka dan sebagainya. Jadi kalau kita kepingin selamat, kitanya berusaha selamat dan jangan sampai orang lain celaka. Hati-hati ya. Itu kalau kamu berbisnis dengan cara begitu, itu ada orang yang dirugikan. Kalau orang dirugikan, itu kamu bisa masuk neraka. Nah, dalil saya adalah Rasulullah itu pernah mengatakan, kurang lebih artinya begini, bahwa iman itu cabangnya ada 70 sekian. Saya pakai kata sekian karena dalam bahasa Arab itu pakai bid'un. Bid'un itu angka antara 3 sampai 9. Jadi 70 plus antara 3 sampai 9. Nah, itu bahasa Indonesianya nggak ada, bid'un. Lalu saya coba sederhanakan pakai sekian. Jadi iman itu cabangnya ada 70 sekian. Misalnya ini cabang.
Rasulullah mengatakan cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah mencegah jangan sampai orang lain celaka. Contoh yang sederhana, kalau ada duri, ada beling di jalanan, ada paku, singkirin. Singkirin, bukan malah menebar paku. Tapi begitu ada paku, kasihan ini kalau ada orang kena bannya ini. Dan sebagainya. Itu kita jaga. Kalau kita bisa seperti itu, maka insya Allah silaturahim itu terjaga. Seringkali ini kita kan silaturahim umumnya itu online. Kalau biasanya tahun-tahun yang lalu pulang dari Jakarta, pulang kampung, terus bawa mobil baru, bagus, atau sepeda motor, terus sampai di kampung pamer-pamer. Itu bukan silaturahim, nyakitin hati orang. Karena dia pamer-pamer, sombong. Sombong itu membuat jarak antara dua orang itu menjadi renggang. Nah, kebalikan dari silaturahim adalah qat'ur rahim, memutus hubungan. Saya kemarin diberitahu istri saya supaya saya ngomongnya jangan lama-lama, paling 10 menit sampai 15 menit, saya sudah terlalu panjang. Saya mohon maaf, mudah-mudahan yang kepanjangan ini bermanfaat, dan sekaligus Lebaran ini saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua kekurangan dan kesalahan saya dan istri saya, dan juga kalau merujuk ke ayat yang dibaca Bu Rohani tadi, Bapak Ibu nggak usah minta maaf, saya sudah memaafkan. Supaya kita itu bersih. Puasa itu dijanjikan oleh Allah, siapa yang puasa Ramadan akan diampuni semua dosa-dosanya yang sudah lalu. Itu kan dosa dengan Allah. Dosa dengan manusia gimana? Ya, ini kesempatan yang bagus, silaturahim, kita saling memaafkan, mudah-mudahan kita bersih, tidak punya dosa kepada Allah dan tidak punya dosa dengan sesama manusia. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Langsung ditutup doa atau ada yang mau komentar? Nggak usah, tutup aja. Doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala